Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini saya Tika Amsar masih melanjutkan kebersamaan dengan Anda. Hari ini atau pagi ini dari jam 9 sampai jam 10 pagi kita akan berbincang di program Dialog Kesehatan kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, sahabat. Nah, untuk pagi ini kita nanti akan membahas ya tentang Hari Susu Sedunia. Dan di studio saya juga sudah kedatangan tamu narasumber kita dari Puskesmas Belong Bendo. Saya ingin sapa dulu yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Rizka Amalia sebagai dokter umum dari Puskesmas Belong Bendo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Tika. Selamat pagi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, jadi bisa ketemu nih dengan Mbak Rizka, Dr. Rizka ini. Saya diingat Mbak Rizka, teman saya Mbak Rizka. Oke, Dr. Rizka ini pertama kali kita ketemu ya. Tapi sudah pernah ke studio Suara Sidoarjo sebelumnya? Tahun lalu. Oh, tahun lalu ya. Studinya belum seperti ini ya? Belum, masih yang di meja. Oh ya, kotak itu ya. Oke, selamat datang di studio barunya Suara Sidoarjo nih ya, Dr. Rizka. Oke, mudah-mudahan betah kerasa nanti kita boleh nambah berapa jam lagi depan gitu ya. Oke, dan juga menemani Dr. Rizka ada Bapak Ahmad Solahuddin, AMD Gizi, pelaksana gizi dari Puskesmas Belong Bendo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Tika. Apa kabar, Pak Baik, Solahuddin? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kelihatan kalau semangat ya. Tadi jam berapa udah sampai studio gitu ya. Oke, ini tadi dari Puskesmas Belong Bendo, sahabat ya, untuk narasumber kita ada Dr. Rizka dan juga saya panggilnya Pak Ahmad atau Pak Solahuddin? Pak Ahmad saja biasanya. Pak Ahmad ya. Oh iya. Pak Ahmad dan Dr. Rizka yang nanti akan membahas tentang Hari Susu Sedunia, sahabat. Nah, ngomongin tentang Hari Susu Sedunia ini sebetulnya jatuh kapan ya diperingatinya, dokter? Harusnya kalau Hari Susu Sedunia itu pada tanggal 1 Juni kemarin ya harusnya ya. Oke. Ya, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila dan Hari Anak Sedunia ternyata juga. Ternyata Hari Anak Sedunia juga. Oke. Nah, sebetulnya mungkin singkat kita membahas tentang Hari Susu Sedunia dulu gitu, Dok ya, untuk masyarakat Sidoarjo atau sahabat Suara Sidoarjo biar yang mungkin baru mendengar, oh ada toh Hari Susu Sedunia ini, jadi tahu dulu begitu, Dok. Silakan, Dok. Ya, jadi Hari Susu Sedunia ini sebenarnya untuk peringatan Hari Susu, fungsinya untuk mengingatkan masyarakat itu pentingnya minum susu setiap hari. Memang nggak banyak orang tahu ya. Saya juga pun nggak lama tahu, baru-baru ini aja tahu kalau ternyata ada Hari Susu Sedunia. Dan itu tadi bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila dan juga Hari Anak Sedunia. Ditetapkannya peringatan Hari Susu Sedunia ini pada tahun 2001 oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia. Atau FAO. Itu pertama kali ditentukan. Tujuannya itu tadi untuk mengedukasi masyarakat supaya mau minum susu setiap hari karena pentingnya minum susu, karena manfaatnya itu yang sangat banyak sekali. Seperti itu. Oke, baik. Ya, ini sekilas sejarah tentang diperingati sebagai Hari Susu Sedunia di tanggal 1 Juni gitu ya, Dok ya. Nah, tapi ngomongin tentang susu sendiri ya, ini ada ahli gizinya nih di sini gitu ya. Pak Ahmad, ini kalau terkait dengan susu sendiri sebetulnya kok sampai Hari Susu ini dijadikan ada momentumnya Hari Susu Sedunia. Ini pastinya karena ada suatu yang mungkin kalau kita tahu memang susu penting, banyak vitamin ataupun nilai-nilai gizinya gitu, Pak Ahmad. Tapi sejauh mana sih sebetulnya pentingnya susu itu sebetulnya, Pak? Iya. Terima kasih Mbak Tika. Jadi di masyarakat kita, terutama di negara kita, itu masih tingkat konsumsi susu itu masih rata-rata di bawah konsumsi susu rata-rata dunia. Wah. Iya, seperti itu. Jadi mungkin masyarakat belum begitu banyak yang tahu seberapa besar manfaat susu. Termasuk ini yang sangat menarik, mungkin yang baru bagi masyarakat kita, dalam susu itu ada namanya enzim tirosin, membantu dapat meningkatkan hormon kegembiraan, Mbak Tika. Oh, kegembiraan. Iya, jadi kalau ingin gembira banyak konsumsi susu. Oh, oke. Iya. Ini saya baru tahu nih. Iya. Oke, jadi apalagi di kondisi seperti ini kita masih ada di tengah adanya wabah pandemi COVID-19 kan, katanya memang nggak boleh stres ya, harus gembira. Berarti juga harus banyak minum susu dong ya? Iya. Termasuk itu zat besi.
Vitamin A mempertahankan kulit agar tetap segar. Kalau mau kulitnya tetap segar, banyak konsumsi susu. Ah, ini dia. Oke. Terus terkait dengan kekebalan, ya kekebalan tubuh atau bisa menyerap racun itu ternyata logam, timah dan kadmium itu bisa diserap oleh susu. Jadi yang mengalami keracunan yang diketahui dari racun logam bisa pertolongan pertama aja dengan minum susu. Begitu. Ya, nah tapi kalau ngomongin tentang susu nih Pak ya, dengan segitu banyak manfaatnya bagi kita itu, susu sendiri itu kan ada macam-macam gitu ya kan? Iya. Nah, susu yang seperti apa nih? Mungkin kita boleh kupas dulu nih tentang jenis-jenis susu ini dan mungkin bisa lebih dispesifikkan terkait manfaatnya begitu, dokter. Ya, sebenarnya susu itu ya, artinya susu sendiri. Susu itu cairan putih yang disekresikan oleh hewan ternak seperti kambing, sapi, dan juga kerbau. Ya, itu. Nah, itu susu yang macamnya itu ada beberapa macam ya, ada 5. Yang pertama ada susu murni. Susu murni itu yang langsung fresh ya, fresh setelah diperah. Cuma itu nanti mudah rusak, Mbak. Mudah rusak karena memang tidak melalui proses apapun. Yang kedua ada susu pasteurisasi. Kita kan sudah sering dengar ya. Terus juga susu UHT, susu bubuk, dan juga susu kental. Lah cuma di beberapa susu ini itu juga ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kayak tadi susu murni, dia tuh mudah rusak karena memang susu itu tidak melalui proses apapun, tapi kandungan gizinya masih utuh. Ya. Kontaminasinya itu biasanya berasal dari cara pemerahan, alat untuk menampung susu, yaitu terus pembersihan waktu memerah seperti itu, Mbak. Kalau untuk susu pasteurisasi, ini prosesnya dipanaskan sekitar 63 derajat Celcius selama 30 menit. Untuk pasteurisasi itu prosesnya dipanaskan sekitar 63 derajat Celcius. 63 derajat kelebihannya memang bagus ya, kandungan gizinya masih banyak, masih cenderung utuh. Namun dia nggak awet, cuma bertahan beberapa hari saja, sekitar 12 sampai 16 hari. Nah, dan itu pun juga metode pasteurisasi ini tidak bisa mematikan bakteri yang termoresisten. Jadi untuk yang bakteri yang tahan panas itu nggak bisa mati sama ini. Oh, jadi mungkin karena kurang panas ya. Iya. Pasteurisasi ini berarti dari susu fresh tadi yang diolah, dipanaskan gitu ya. Istilahnya kalau kita orang Jawa digodok sih. Iya. Kalau mungkin gitu ya, dimatangkan gitu ya. Dimatangkan. Kita tahu susu pasteurisasi kayak yang kalau kita jalan-jalan ke Batu, beli susu yang sudah di botol itu namanya susu pasteurisasi. Ya, itu lebih bagus memang. Kandungan gizinya masih utuh, cuma ya itu tadi nggak awet. Dan ada beberapa bakteri yang belum mati kalau yang dia tahan suhu panas. Tapi memang standarnya harusnya kalau susu itu 63 derajat Celcius sih, Dok, ya? Untuk yang pasteurisasi. Lebih aman lagi memang harus ini pakai yang susu UHT, Mbak. UHT kan ultra high temperatur. Ya. Jadi dia paling aman dan lebih aseptik karena dipanasinnya itu sekitar 135 sampai 145 derajat Celcius. Tapi itu cuma 2 sampai 3 detik saja. Pemanasannya ya. High temperatur, tapi memang pemanasan cuma dalam hitungan detik saja. Berarti ini bisa dipastikan bakteri-bakteri itu memang sudah mati semua ya. Cuma memang kandungan otomatis kalau bakteri mati semua, kandungan gizi pun juga ada yang berkurang sedikit. Kok bisa begitu, Dok? Gimana nih? Karena dipanaskan. Kan bakteri juga ada yang mati dengan panas tadi. Iya. Gitu. Nah, sedangkan kalau dengan 63 derajat Celcius masih adanya bakteri-bakteri yang tahan panas itu ada. Apakah ketika bakteri itu misalkan masuk ke dalam tubuh kita, apakah itu tidak apa-apa atau sebetulnya itu juga perlu berbahaya kah atau gimana, Dok? Kalau untuk anak-anak sebaiknya tidak terlalu sering, terutama di bawah 5 tahun. Itu paling bagus digunakan pakai susu UHT saja.
Oke, Iya. di bawah 5 tahun ya. Iya, balita itu lebih baik susu UHT. Nah, setelah itu untuk dewasa boleh, karena orang dewasa kan kita lebih punya kekebalan tubuh yang dia bisa melawan bakteri yang masih ada di sisa-sisanya itu tadi. Oke, baik. Nah, kalau susu UHT ini dia bertahannya bisa sampai 10 bulan setelah apa namanya? Setelah proses pemasakan itu tadi. Nah, kontaminasinya biasanya kalau dari proses distribusi biasanya, kalau ada yang sobek, kalau kemasannya nggak pas, lah itu baru ada kontaminasi. Selama dijamin aman, insya Allah sudah nggak ada kontaminasi kalau yang susu UHT. Oke, lebih tahan lama juga ya, Iya. Dok ya. Kemudian tadi susu bubuk ya Mbak ya. Susu bubuk itu juga dengan pemanasan, tapi itu diuapkan sampai kandungan airnya kurang lebih sampai cuma 40% aja. Pemanasan, jadi bisa dikatakan ya lebih lama lagi untuk pemanasannya. 40 derajat Celcius maksudnya? Bukan. Atau 40%? 40% kadar airnya. Oh, kadar airnya. Kadar airnya 5%, maaf ya. Oke. Kadar airnya 5% 5%. Ya, 5% karena ada proses penguapan dan juga pengeringan. Oke. Jadi benar-benar itu ya hampir lebih enggak itu ya Pak ya, kandungan gizinya lebih banyak berkurang. Lebih banyak berkurang. Semakin jadi prinsipnya bahan makanan itu Mbak Tika, semakin banyak dilakukan perlakuan atau pengolahan pada tahap prosesnya, itu akan otomatis mengurangi nilai gizinya. Iya. Termasuk komposisi yang lain, bahkan terutama yang vitamin yang larut air, misalnya vitamin C itu akan mudah rusak oleh karena perlakuan. Rata-rata bahan makanan seperti itu. Misalnya saja vitamin C dalam buah. Rata-rata masyarakat kita itu lebih suka dengan di blender atau di jus ya, pakai juicer itu ya. Iya. Itu kandungan vitamin C-nya juga turun karena perlakuan mekanik kan namanya. Dia kan diputar gitu ya sampai hancur gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau dikonsumsi dalam cukup slice saja. Potong aja. Iya. Nah, itu prinsip-prinsipnya vitamin zat gizi. Semakin sering kena perlakuan, itu semakin mudah kurang kualitas kandungan zat gizinya. Terus tadi yang mungkin bisa saya tambahkan, untuk perlakuan panas, tadi bakterinya masih ada yang tahan panas, tapi sudah menurunkan kemampuan infeksinya dari bakterinya tadi. Jadi insya Allah kalau dikonsumsi sudah dalam jangka waktu sudah ditentukan berapa 10 bulan, insya Allah aman. Insya Allah tubuh kita akan mampu melawan kuman yang ada di susu tersebut. Mereka sudah dilemahkan istilahnya. Meskipun misalkan masih ada, masih tapi sudah Betul. tidak memiliki fungsi. Udah nggak ganas lagi gitu. Udah nggak ganas lagi. Ya, benar, Sebenarnya juga itu juga ada sejarahnya Mbak Tika. Kenapa itu dipanaskan? Namanya di Pasteur. Itu namanya penemunya itu Bapak Pasteur. Itu sejarahnya. Dulu di awal itu begitu tahu manfaatnya bagus, rame-rame masyarakat Eropa Barat terutama itu banyak konsumsi susu, tapi itu menjadi bencana tiba-tiba. Kenapa? Karena tadi ada bakteri yang masih tumbuh di dalam susu. Nah, oleh Bapak Pasteur tadi itu ditemukan caranya bagaimana dipanaskan. Berapa lama? 2-3 menit dengan suhu 63 derajat itu sudah cukup. 135 sampai 145 dalam waktu 2-3 detik. Itu yang dilakukan Bapak Pasteur dulu itu. Namanya sekarang istilahnya pasteurisasi. Itu sejarahnya dulu seperti itu. Jadi Dan ternyata jadi bencana susu juga UHT ya? Iya, jadi bencana ternyata juga ini jadi susu itu memang banyak manfaatnya, tapi bisa menjadikan betul, dengan pengolahan yang masalah tepat. Itu akan dapat manfaatnya yang maksimal. Nah, ini terutama bencananya ini pada kematian bayi ya Pak Ahmad. Iya betul. Jadi kematian bayi di awalnya dulu. Mereka mencoba untuk mengganti ASI dengan air susu itu tadi. Susu sapi. Akhirnya Susu banyak sapi, meningkatkan kematian bayi.
Oke. Ya, terutama pada bayi. Karena memang kan namanya anaknya ibu ya susunya ibu. Harusnya begitu ya, bukan Iya, susunya karena sapi. karena memang masih Jadi anaknya siapa ini? Oke, ya sahabat. Jadi ini tadi yang terakhir ada yang belum dijelaskan dok terkait dengan susu kental tadi ya. Susu kental. Kalau susu kental itu dia ada penguapan juga, menyebabkan kandungan airnya cuma sekitar 40%. Nah, susu kental ini kan kita kenal mungkin ada yang dibuat sampai manis gitu ya. Itu memang penambahan gulanya yang banyak sehingga dia jadi kental seperti itu. Itu nilai gizinya bagaimana dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang bubuk UHT ataupun yang fresh atau Ya, pasteurisasi? masih paling bawah sih. Paling bawah ya. Ya, Oh, jadi karena paling lebih banyak sedikit kandungan ya. gulanya. Iya. Oke. Jadi kalau biasanya ada orang yang susu kental itu diberi air, Ya, terus diminum, kayak susu. dipikirnya udah itu sama aja itu susu gitu. Tapi nilainya lebih sedikit nilai gizinya ya. Paling sedikit itu pun juga kayak minum air gula jadinya Mbak. Oke, karena terlalu karena manis tadi ya dok ya. Oke, ada yang ditambahkan mungkin Pak Ahmad sebelum kita jeda? Ini di dalam susu itu mengandung yodium, zinc dan lecithin yang dapat meningkatkan efisien kerja otak besar. Oke. Nah, kemudian vitamin B12 dapat meningkatkan ketajaman penglihatan. Mau yang tajam penglihatan? Ya. Ya. Ini peran vitamin B12 dalam susu. Kemudian yang pada masa penyembuhan karena luka itu ada kandungan zinc dapat mempercepat penyembuhan luka. Itu beberapa manfaat, ada sekitar 10 manfaat. Mbak Tika, ini yang mungkin masyarakat belum banyak yang tahu. Karena kalau ngomongin tentang ketajaman penglihatan, ini kan yang kita tahu dari tomat ya kan? Ya, buah-buahan, selama ini seperti itu. Ya. Wortel Ya. gitu kan. Nah, ternyata susu ini juga bisa ya. Ya, untuk vitamin B2 yang berperan di dalam kandungan susu itu. Oke. Dan juga terkait dengan kalau mau pintar untuk otaknya biar bagus gitu ya. Ini ternyata juga dari susu. Dan penyembuhan luka juga dari susu. Oke, baik sahabat. Nah, kita pagi ini masih membahas tentang Hari Susu Sedunia. Masih bersama Dr. Rizka Amalia, dokter umum, dan juga Bapak Ahmad, dia pelaksana gizi dari Puskesmas Balongbendo. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang pagi ini mungkin sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo atau Instagram atau Facebook Suara Sidoarjo, silakan yang mau bergabung di 0318961514 atau 0811309109. Saya tunggu ya untuk Anda yang mau ikutan sharing. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah.
Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Gue dapet dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, salah satu inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui KESA Custom and Excise Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan KESA 4.0 dengan mengedepankan single core system. Smart Custom Excise dengan mengoptimalkan pengawasan dengan manfaatkan teknologi, kemudian layer support, mengotomasi proses bisnis pendukung. Analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kita masih di program Dialog Kesehatan ya. Kali ini kita masih membahas tentang Hari Susu Sedunia bersama Pak Ahmad juga Dr. Rizka dari Puskesmas Balong Bendo. Iya dok, ini kalau kita ngomongin tentang susu tadi sudah banyak dijelaskan apa saja sih kandungan-kandungan yang ada dalam susu, begitu manfaatnya, juga jenis-jenis susunya. Tapi bagaimana sih kita bisa mengatur pola konsumsi susu? Misalkan anak usia balita ataupun setelah balita dan ibu hamil serta masyarakat umum seperti apa gitu Dr. Rizka? Ya. Silakan. Kalau untuk dewasa itu sarannya paling enggak 1 gelas susu sehari atau maksimal itu 1 liter. Maksimal paling banyak. Paling banyak 1 hari 1 liter ya, untuk paling banyak untuk dewasa. Dewasa. Oh, oke. Sedangkan tapi itu juga disesuaikan dengan kondisi tubuhnya masing-masing ya. Misalnya kalau yang sudah tua atau memiliki komorbid seperti kencing manis, diabetes mellitus misalnya, itu ya harus mencari susu yang dia rendah gula. Oh, oke. Ya, terus dia yang penderita hiperkolesterol misalnya itu juga harus mencari susu yang rendah lemak seperti itu. Oke. Jadi tapi tinggi protein, ya, tinggi kalsium seperti itu. Karena oh ya, untuk yang kalau yang anak-anak ya, kalau yang anak-anak itu tadi maksimal 500 mililiter, setengah liter berarti itu maksimal ya. Maksimal. Oke. Iya benar, berarti anakku kalau 1 liter berdua ya kan. Jadi satu masing-masing anak 500 ini udah benar ya. Itu maksimal. Oke. Terus juga kalau untuk itu termasuk balita ya. Termasuk balita kalau ya. Yang di bawah 2 tahun memang sebaiknya ASI saja dulu. Nah, setelah 2 tahun baru dikasih susu UHT, itu lebih baiknya. Susu UHT yang lebih baik ya. Oke. Itu tapi nggak masalah ya kalau misalkan sekali minum langsung, kalau anak-anak 500 mili. Sebaiknya ya bertahap saja sih. Bertahap ya. Oke, baik. Karena gini, memang susu itu bagus, cuma kalau terlalu banyak dia akan mengandung tinggi kalsium ya Mbak ya. Kalau kalsium itu terlalu banyak dalam tubuh, dia justru malah terurai semuanya. Kalau terurai akhirnya malah ada pengeroposan malah. Karena kalsiumnya terurai semua, hilang karena terlalu banyak tadi. Akhirnya kita butuhnya minum susu biar tulangnya kuat karena banyak kalsium. Nah, akhirnya kalau terlalu banyak malah hilang semua kalsiumnya. Oke, baik. Nah, itu kalau misalkan kan anak-anak tuh kan susah ya kalau misalkan tidak ada rasa, pasti dia ngomongnya nggak enak susunya. Tapi kalau misalkan ditambah gula, ada takaran-takaran khusus tidak sih? Dan kalau kita lihat anak-anak sekarang kan lebih suka tuh ada yang rasa-rasa stroberi, melon seperti itu. Gimana dok? Kalau anak-anak sih saya rasa nggak masalah ya kalau untuk manis. Cuma yang dimasalahkan mungkin nanti masalah giginya aja. Jadi kalau tiap habis minum manis, makan manis, jadinya harus dirajin sikat giginya biar nggak merusak gigi. Memang kalau anak-anak untuk gula nanti kan jadi energi. Energi juga masih diperlukan untuk anak-anak yang aktif terutama. Oke, baik. Ya. Ini untuk anak-anak dan dewasa ya. Kalau ibu hamil bagaimana nih Bu? Ibu hamil boleh, terutama kalau ibu hamil disarankan minum susu yang ada tambahan zat gizinya seperti kayak asam folat itu tadi untuk menambah kandungan untuk mengurangi kecacatan juga kan asam folat. Ya, untuk vitamin-vitaminnya untuk menunjang kebutuhan bayi dan ibunya juga. Ada yang tambahkan Pak Ahmad, silakan. Iya, terima kasih. Saya tertarik dengan ini tadi yang bagaimana sering orang bertanya yang dewasa terutama yang lansia. Saya kolesterolnya tinggi, boleh konsumsi susu apa tidak?
Ya, itu menarik sekali. Nah, perlu diketahui pada susu itu yang tinggi itu adalah trigliserida. Apa itu, Pak? Fungsinya? Jadi salah satu asam lemak tak jenuh yang tinggi kadarnya. Nah, itu yang perhatikan itu yang dengan misalnya hasil pemeriksaan laboratoriumnya yang TG-nya tinggi, istilahnya trigliseridnya tinggi. Itu yang perlu waspada dalam konsumsi susu. Nah, kemudian tadi yang ibu hamil, betul Dokter Rizka tadi boleh konsumsi susu ditambahkan dengan yang susu yang ada suplementasi, artinya sudah ditambahkan zat gizi mikronutrien yang dibutuhkan oleh ibu hamil, terutama asam folat. Mengingat kebutuhan asam folat meningkat pada saat hamil sama kalsium. Jadi kalau kalsium itu nambahnya, kalau kebutuhan normal orang dewasa 500, ibu hamil nambahnya berapa? 2 kali, jadi 500. Makanya di asupan makan untuk ibu hamil itu nambahnya 1 porsi, Mbak Tika. Kalau biasanya normalnya 3 porsi 3 kali makan, sekarang hamil 4 kali. Iya, gitu. Karena double ya Pak ya. Betul. Oke, Pak, itu tadi kalau dijelaskan berarti terkait dengan gliserida tadi ya, trigliserida ya. Yeah. Nah, berarti bukan berarti kalau misalkan kita lihat anak-anak nih atau mungkin orang dewasa yang banyak konsumsi susu terus dia jadi gemuk gitu kan, nggak bisa dilihat begitu ya Pak ya berarti? Iya, tidak bisa seperti itu juga sih. Iya, jadi memang itu yang menjadi perhatian itu adalah sumber kalorinya susu sendiri. Nah, sumber kalori susu itu 59,0 kalori energi pada susu. Jadi makanya tadi ada anjuran konsumsi seberapa sih sehari untuk anak-anak. Ya, maksimalnya 500 mili atau setengah liter. Ya paling enggak itu jadi 2 kali 200 sama 200. Ya. Terus waktunya mungkin diperhatikan. Kapan sebaiknya? Mungkin malam juga bagus. Ya. Malam dan pagi. Malam sama ya, pagi. Ya? Pagi sama malam jadi 2 kali. Itu bagusnya. Seperti itu. Ya. Oke, jadi bukan berarti solusi kalau pengen anak saya pengen gemuk nih dibajakin minum susu, kasih susu banyak gitu nggak juga ya. Oke, yang penting sehat gitu ya Pak ya. Saya ke redaksi dulu, Kansa. Ya, ini dia masuk dari WhatsApp-nya redaksi dari Kak Cia di Prambon. Kalau susu dijadikan pengganti santan itu apakah boleh? Kemudian dari Feren di Sedati, lebih baik mengkonsumsi susu pasterilisasi atau susu fermentasi. Kemudian dari Andi di Tanggulangin, mitos atau fakta sih Bu minum susu bikin gemuk? Oke, baik, sudah terdengar semua ya pertanyaannya Dok? Ada yang ketinggalan nggak? Yang pertama ya. Coba yang pertama aja coba dibacakan kembali yang pertama. Yang pertama dari Kak Cia di Prambon, kalau susu dijadikan pengganti santan apakah boleh? Oke, susu dijadikan pengganti santan. Ya. Oke, gimana tuh? Ya. Terima kasih yang Pak dari Prambon. Ya. Secara kimiawi dan biologi itu susu sama santan beda Pak. Beda banget. Jadi tidak bisa serta-merta dijadikan pengganti. Mungkin hanya secara fisik tampilannya saja hampir sama. Itu. Kemudian pertanyaan yang saya meloncat yang ketiga dulu tadi. Boleh. Iya Pak. Silakan. Mitos atau fakta bahwa susu itu bikin gemuk gitu ya? Iya. Pernyataan seperti itu. Nah, jangan lupa biasanya masyarakat kita konsumsi susu itu suka yang manis. Nah, itu yang bikin. Iya sih. Ya, yang manis itu tadi yang kalorinya bikin kalorinya tinggi sehingga berefek langsung dalam kontribusinya meningkatkan berat badan, kegemukan tadi. Jadi kalorinya berlebihnya itu dari pemanisnya itu, bukan dari susunya sendiri. Jadi pertanyaannya mitos atau fakta ya tergantung kandungan susunya tadi. Kalau susunya murni ya nggak usah tambahan apa-apa, insya Allah
kalorinya tidak begitu berkontribusi meningkatkan berat badan. Yang manisnya tadi itu yang bikin nambah berat badan. Ya ini contohnya nih, kalau lihat saya aja udah manis gitu ya. Pasti akhirnya apa nih? Nambah berat badan nih. Betul. Gimana Dok? Silakan, ada tambahan? Ya memang benar sih kata Pak Ahmad tadi, karena memang kita untuk peningkatan berat badan karena juga dilihat dari kalorinya Mbak ya. Kalau yang manis, penambahan gula jelas kalorinya lebih banyak. Itu yang bikin gemuk mestinya. Ya. Baik. Terus ada pertanyaan yang kedua tadi ya? Yang kedua. Coba tadi yang kedua pertanyaannya Kansa. Apa bedanya lebih baik konsumsi susu pasterilisasi atau susu fermentasi? Fermentasi atau pasteurisasi, bedanya apa nih Pak? Jadi kalau yang susu fermentasi itu sudah mengalami proses fermentasi ya. Dia komposisi nilai gizinya lebih banyak berkurang. Kalau pasteurisasi itu hanya dipanaskan sekian 63 derajat dengan waktu berapa 3 menit tadi ya? 30 menit. Nah, itu secara kandungan zat gizinya masih lebih bagus pasteurisasi. Ya. Kalau dengan yang susu asam tadi pasti ada penurunan nilai gizi, juga ada nilai gizi yang lain yang muncul, zat gizi lain yang muncul karena proses fermentasi. Nah itu otomatis kandungan gizinya juga berbeda dengan susu segar. Yang paling mendekati susu segar tadi yang pasteurisasi. Nah, karena tidak ada proses fermentasi, hanya pemanasan, ya itu hanya pengaruh suhu saja. Kalau fermentasi sudah ditambahkan zat lain, jadinya kayak ada kecut-cutnya gitu ya. Jadi seperti kayak manfaatnya beda jadinya ya. Kayak singkong kalau mau jadi tape kan ditambahin ragi. Fermentasi itu prosesnya juga seperti itu, pasti ada penambahan zat lain. Cuma kita juga nggak tahu Pak yang zatnya apa. Kalau mungkin kayak ada yang ditambahin kayak lactobacillus kayak gitu. Memang ya bagus, cuma nanti kandungan gizi yang lain berkurang karena itu prosesnya fermentasi kan lama. Jadi manfaatnya pun akhirnya berbeda gitu ya. Jadi kalau fermentasi itu biasanya kalau memang ditambahi dengan seperti lactobacillus itu dia untuk pencernaannya lebih bagus. Jadi contoh olahan susu yang difermentasi itu kan ada kayak yogurt. Ya itu juga kan lebih fokus dia untuk pencernaannya. Ini justru yang bagus untuk diet kali ya. Asal tadi ya nggak ditambahin gula. Itu tadi ya. Kalau ditambahin gula rasanya ada asam-asam kecut terus manis. Ya sama aja ya. Nggak kerasa tapi nanti tambah gendut gitu ya. Baik ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Silakan yang lainnya saya masih tunggu di 0811309109 yang mau ikutan sharing, atau bisa komen juga di YouTube Live Suara Sidoarjo di kolom chat ya. Saya jeda dulu sebentar sahabat untuk beberapa informasi yang kelewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Wah, habis makan, merokok dulu ah.
Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur memberikan diskon di 2021. Diskon ini untuk warga Jawa Timur diberlakukan bebas sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor dan BBN kendaraan bermotor. Untuk pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan baru, 15% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 5% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan ya dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh untuk 15 pemenang. Mulai tanggal 20 April sampai 24 Juni 2021. Bisa membayar melalui e-Samsat Bank Jatim, Tokopedia, Link Aja, Geria Bayar BTN, Indomart, Alfamart, dan Pos Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo dan Krian. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, tidak terasa sudah di sesi akhir ya. Tinggal 5 menit saja waktu kita untuk berbincang di program Dialog Kesehatan pagi ini. Masih membahas tentang Hari Susu Sedunia bersama Pak Ahmad dan juga Dr. Rizka ya dari Puskesmas Balongbendo. Ya, ngomongin tentang susu, akhirnya banyak hal yang sudah kita dapatkan ilmunya pagi hari ini. Tapi yang terakhir terkait dengan
untuk tingkat konsumsi susu begitu. Kalau melihat sebegitu besar manfaatnya, bagaimana dengan kondisi yang ada di Sidoarjo sendiri, Dok, sampai dengan hari ini? Ini kalau yang dari di Sidoarjo sendiri kita nggak punya datanya ya, Mbak ya. Yeah. Cuma kalau nasional itu ada sekitar 16 kilogram ya Pak ya, 16 kilogram per kapita per tahun. Nah, untuk konsumsinya, untuk konsumsi susu, itu sampai kebutuhan susunya berarti mencapai 4,3 juta ton. Banyak juga sebenarnya. Tapi itu masih terbilang kecil kalau melihat skala dunia dari gitu dunia, ya. Iya. Dan itu pun di Indonesia ini baru memenuhinya itu 22% dari kebutuhan nasional itu tadi. 22% masih kurang banyak ya. Iya, untuk kebutuhan nasional. Tapi apa sih sebetulnya yang menjadi kendala itu selama ini, Dok? Atau Pak Ahmad mungkin ya tadi kalau untuk yang minatnya ya memang karena pengetahuan juga atau dari kos ya. Tapi sebenarnya kos itu juga nggak terlalu nggak itu sih. Tapi ya relatif ya kalau harga ya. Gitu. Kalau untuk produksinya kita juga nggak tahu ya Mbak Tika, karena memang itu kan dari perusahaan-perusahaan itu sendiri. Oke, berarti atau mungkin harus memperbanyak peternak sapi ya? Ya itu mungkin bisa. Pak Ahmad silakan ditambahkan Pak. Bisa, jadi mungkin karena produk susu ini produk yang mudah sekali rusak, perlu penanganan yang khusus. Pasti teknologinya tidak murah. Nah mungkin ini yang juga perkembangan teknologi, kemudian kosnya untuk teknologi sendiri, belum tenaga ahlinya. Ini yang mungkin masih mempengaruhi tingkat produksi susu nasional. Seperti itu Mbak Tika. Kemudian ini tadi ya, saya ingin hanya menambahkan, pasti masyarakat banyak yang bagus untuk kesehatan itu susu yang seperti apa sih? Nah, itu dia. Mbak Tika. Jadi selama ini kita hanya sering mengenal masyarakat kita tentang susu dari susu sapi. Sebenarnya ada susu gandum. Oh, ada susu gandum. Iya. Susu gandum ini bagusnya ini dia pasti tinggi serat ya. Terutama untuk biasanya masyarakat kita sekarang yang banyak berburu untuk makanan yang asupan yang untuk rendah kalori, untuk penurunan berat badan, kegemukan, obesitas. Ini menjadi barang yang mahal kan sekarang. Nah, itu susu gandum. Kemudian susu ini almond. Susu almond sudah mulai ada. Sudah ada ya susu almond sekarang di pasaran. Susu gandum saya baru tahu memang. Iya, ada susu gandum. Itu bagus untuk kesehatan. Sekarang yang susu almond. Dia unggulnya tinggi sekali dengan antioksidan dan vitamin E. Fungsinya? Ya, kalau vitamin E untuk integritas kulit ya. Nah, ini pasti mahal kalau seperti itu almond. Baik, almond ya Pak. Iya, susu gandum, susu almond. Kalau yang sudah familiar kita itu yang susu sapi, yang susu kedelai juga. Susu kedelai. Iya. Biasanya itu banyak dikonsumsi, yang dianjurkan oleh dokter apabila ada gangguan masalah intoleran laktosa atau alergi terhadap laktosa, itu bisa diberikan susu kedelai. Seperti itu Mbak Tika. Kalau sudah konsumsi susu kedelai itu tidak bisa dicampur dengan kalau misalkan kita mau konsumsi tambahan untuk susu yang UHT atau pasteurisasi gitu. Boleh, misalnya tadi, misalnya sehari maksimal 500 ya, misalnya susu kedelainya 100 ya, sisanya susu sapi gitu nggak apa-apa. Karena sudah sama-sama susunya ya, meskipun ini kedelai atau jenis, meskipun jenisnya beda gitu ya pasti Pak? Beda kandungan nutrisinya. Karena kalau yang susu sapi, susu dari hewan itu, ya ini jelas nilai biologinya lebih tinggi, lebih serap mudanya lebih tinggi, lebih bagus. Cuma ya itu tadi untuk antisipasi mereka yang alergi dengan susu sapi, protein hewani. Nah itu nanti bisa dialihkan ke susu kedelai, susu-susu yang nabati ya, istilahnya kayak gandum tadi juga ya. Yang penting lagi asupan untuk masa-masa pertumbuhan di bawah 5 tahun, asupan susu kedelai ini harus dipantau
ketat karena tidak bisa diberikan dalam jangka waktu yang lama. Khusus untuk yang masa pertumbuhan Mbak Tika. Untuk asupan susu kedelai. Susu kedelainya ya. Oke. Baik, terakhir mungkin dokter boleh diberikan atau mungkin Pak Ahmad silakan untuk closing remarks dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Kalau saya sendiri ya, susu sapi terutama ya, kita kan lebih ke susu sapi atau susu hewan itu lebih memang bagus, proteinnya tinggi, kandungan gizinya juga banyak, bagus-bagus semua. Cuma tetap saran saya untuk 2 tahun ke bawah itu hanya ASI, karena kandungan ASI itu tidak bisa disamai dengan susu apapun. Gitu. Susu yang dari hewan itu dia nggak punya antibiotik, nggak punya antivirus, nggak punya antiparasit, nggak punya kolostrum untuk antibody tadi. Sedangkan ASI ada, makanya untuk di bawah 2 tahun lebih baik hanya ASI saja. Kecuali kalau memang benar-benar tidak bisa memberikan ASI, minimal 6 bulan saja, selanjutnya boleh diberikan susu UHT saja, Mbak, bukan susu bubuk. Baik, Pak Ahmad mungkin ada yang tambahkan? Sedikit saja, mungkin ini tambahan masyarakat kita biasanya yang sudah dianjurkan minum susu itu dalam mindset mereka itu minum susu ya bentuknya kayak susu yang diminum itu. Sebenarnya kalau masyarakat mau sekarang bisa browsing ya, bikinlah makanan modifikasi dengan bahan susu. Artinya susu tidak harus dikonsumsi dalam bentuk susu minum, bisa dikonsumsi dengan dibuat makanan olahan yang menarik, terutama anak-anak. Nah, kemudian yang saya sangat setuju sekali dengan Dr. Rizka, apapun yang terbaik dari yang susu yang sumber lain, yang terbaik adalah air susu ibu. Untuk di bawah 2 tahun tadi. Untuk di bawah 2 tahun ya. Baik sahabat, demikian tadi kita sudah bahas tentang susu berkaitan dengan Hari Susu Sedunia di tanggal 1 Juni. Semoga ini bisa membuka wacana kita atau pemahaman kita lagi terkait dengan susu. Pastikan jangan keliru untuk mengkonsumsi susu gitu ya, sehingga benar-benar bisa mendapatkan nilai gizi yang maksimal untuk kita masing-masing. Terima kasih banyak Pak Ahmad dan juga Dr. Rizka. Semoga diberikan kesehatan selalu. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Terima kasih juga untuk ilmu atau sharingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.